Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rafika Utumenggelani dengan NIM 2304010114. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah kita dalam menggunakan aplikasi GF Akuntansi. Di sini juga latar belakangnya perkembangan teknologi informasi menuntut adanya sistem pencatatan keuangan yang cepat, akurat, dan struktur. Namun masih banyak pencatatan keuangan yang dilakukan secara manual sehingga beresiko menimbulkan kesalahan yang kurang efisien. Oleh karena itu diperlukan aplikasi yang dapat membantu pencatatan dan pengelolaan keuangan. GF Akuntansi merupakan aplikasi yang dirancang untuk mempermudah pencatatan transaksi dan penyusunan laporan keuangan secara sistematis. Aplikasi ini membantu pengguna dalam mengolah data keuangan secara berkonsentrasi sehingga lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Rumusan masalah yang pertama ini ada bagaimana proses pencatatan transaksi di keuangan menggunakan aplikasi GF Akuntansi. Lalu yang kedua, bagaimana sih peran aplikasi GF Akuntansi dalam mempermudah penyusunan laporan keuangan. Lalu yang terakhir ada sejauh mana aplikasi GF Akuntansi membantu meningkatkan ketepatan dan efisiensi pencatatan keuangan. Lalu ada tujuan dari penelitian ini. Tujuan yang pertama ini ada untuk mengetahui bagaimana sih pencatatan transaksi keuangan menggunakan aplikasi GF Akuntansi. Lalu yang kedua ada untuk mengetahui bagaimana peran aplikasi GF Akuntansi dalam mempermudah penyusunan laporan keuangan. Lalu yang ketiga adalah untuk meningkatkan ketepatan dan efisiensi pencatatan keuangan melalui penggunaan aplikasi GF Akuntansi tersebut. Lalu ada fungsi dari GF Akuntansi, yaitu yang pertama sebagai alat pencatatan transaksi keuangan secara sistematis dan terkomputerisasi. Lalu yang kedua ada membantu penyusunan laporan keuangan seperti jurnal, buku besar, laba rugi, dan neraca. Lalu yang ketiga ada meningkatkan ketepatan, kecepatan, dan efisiensi dalam pengelolaan data keuangan. Yang keempat ada yang meminimalisasikan kesalahan pencatatan yang sering terjadi pada sistem manual. Yang kelima adalah mendukung proses pembelajaran dan praktik akuntansi sesuai dengan prinsip yang berlaku. Nah, di sini tampilan awal dari GF Akuntansi. Di sini ada beberapa pilihan, yaitu buka data. Jika kita ada data, langsung buka dari situ. Lalu ada data sampel, lalu ada buat data baru dan keluar. Nah, hal pertama yang harus kita lakukan adalah membuat data baru. Jadi kita klik buat data baru tersebut. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini dan tekan tombol lanjutnya yang di tengah tersebut. Nah, teman-teman dapat memilih di mana data GF Akuntansi yang teman-teman akan buat ini akan disimpan di folder mana dengan cara diketik secara manual atau menggunakan browse yang ada di samping kanan ujung itu. Setelah itu teman-teman bisa tekan lanjut. Nah, di sini teman-teman bisa lihat pada menu title itu kita dapat mengisi dengan nama kita, tapi dengan opsional ya teman-teman. Jadi bisa diisi dengan nama terserah atau nama kalian. Ya, gunanya ditulis dengan nama ini itu adalah tampilan untuk tampilan awal di depan menu utama GF Akuntansi. Jadi kalau misalnya kita tulis dengan nama kita akan muncul nama kita di situ, tapi opsional ya teman-teman. Lalu pada menu profil dapat diisi dengan nama perusahaan Anda beserta lokasinya ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat pada menu paket ini diaktifkan accounting platinumnya, dan modul yang dapat kita aktifkan itu adalah modul mendasar, cost control, GL, kontrol, sampai dengan laporan keuangan. Lalu buat kode perkiraan pembukaan secara otomatis juga dicentang ya teman-teman. Lalu teman-teman dapat memilih mata uang transaksi yang dapat kita gunakan serta mata uang dasar yang akan menjadi pelaporan pembukuan. Lalu selanjutnya kita tekan tombol lanjut. Selanjutnya teman-teman dapat memilih jenis usaha apa yang akan dipakai pada aplikasi dan metode perhitungan nilai persediaan yang akan kita pakai di aplikasi tersebut. Lalu tekan tombol lanjut. Lalu teman-teman dapat memilih mode pembelian yang mau diaktifkan. Khususnya untuk paket inventory ini hanya dapat mengaktifkan fungsi process order dan pembelian dan letter pembelian. Lalu tekan tombol lanjutnya.
Lalu berikutnya teman-teman dapat memilih modul penjualan yang dapat diaktifkan. Khusus paket inventory ini kita dapat mengaktifkan fungsi penjualan eceran atau penjualan eceran biasa atau penjualan dan retro penjualan. Lalu setelah itu kita tekan tombol lanjut ya teman-teman. Oke, proses pembuatan data barunya telah selesai. Sekarang tekan tombol proses lalu tunggu hingga prosesnya selesai. Jika sudah, kita akan membuka data baru pada WF akuntansi. Klik buka data. Lalu kita akan menekan login dengan ketik username-nya, admin, dan passwordnya 123. Lalu klik OK. Lalu setelah itu kita sudah ada di tampilan utama pada GF akuntansi. Dan selanjutnya kita akan memasukkan nama-nama vendor ke dalam data GF akuntansi tersebut. Teman-teman dapat pergi ke menu utama, lalu ke master file. Setelah itu kita akan memilih icon vendor. Berikut adalah halaman dari setelah kita masuk ke icon vendor tersebut. Di sini kita jika ingin memasuki nama vendor, kita akan tekan icon warna biru di sebelah kanan tersebut. Setelah mengklik icon tersebut, kita masuk ke dalam tampilan untuk menginput nama-nama vendor. Di sini kita dapat menginput data nama-nama vendor sebelah kiri ke dalam sebelah kanan dengan mengisi nama, alamat, dan juga kredit dari vendor tersebut secara satu persatu. Dan jangan lupa untuk disimpan data tersebut dengan F12 ya teman-teman, agar disimpan secara otomatis. Setelah kita memasukkan semua nama-nama vendor, di sini tampilan jika kita sudah memasukkan nama-nama semua vendor dari data sebelah kiri tadi ya teman-teman. Lalu setelah itu kita akan memasukkan data-data nama dari pelanggan. Yang pertama kita akan balik lagi ke tampilan awal tadi, lalu masuk ke dalam icon pelanggan, diklik icon pelanggan yang tersebut ya teman-teman. Nah, setelah kita mengklik tadi, tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Di sini kita akan menambahkan data dengan mengklik icon warna biru di sebelah kanan seperti tadi. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan nama-nama dari data pelanggan. Nah, dari data-data pelanggan yang sebelah kiri itu, kita akan memasukkan berupa corporate atau personal diberi centang, lalu title-nya itu kita pilih dari pelanggan tersebut, contohnya sesuai dari tabel, kalau UD, kalau PT, kalau CV, kalau Bapak, kalau Ibu, dari tiap-tiap pelanggan tersebut. Lalu jangan lupa untuk mengisi kolom pria atau wanita, dan jangan lupa juga untuk simpan data tersebut dengan F12 ya teman-teman, agar tersimpan. Lalu klik tutup. Nah, seperti ini ya teman-teman, kalau data-data yang tadi itu udah kita input semua. Nah, semua ini data-data dari pelanggan ya teman-teman. Nah, setelah membuat nama pelanggan tadi, kita akan memasukkan nama-nama item ke data GF akuntansi kita ya teman-teman. Balik lagi kita ke tampilan awal, lalu ke master file. Lalu akan kita pilih icon item yang ada di bawah sebelah kiri ini ya teman-teman. Lalu kita akan menentukan tipe satuan barangnya, yaitu dengan klik icon yang warna hijau sebelah kiri kedua itu.
Lalu kita akan menginput satuan-satuannya. Lalu kita tekan tombol tambah yang berwarna biru pada sebelah kanan untuk menambah satuan-satuan yang akan kita input. Nah guys, kita akan memasukkan contoh data dari satuannya itu dengan dari yang terkecil ya. Contoh kita ambil PCS, PCK, dan box. Nah setiap PCS itu semuanya itu satuannya 1. Nah kalau untuk PCK itu satuannya 20, jadi kita isi 20, lalu box itu satuannya ada 50. Begitu seterusnya untuk data-data selanjutnya ya guys. Berikut tampilan satuannya jika kita sudah menginput semua satuannya. Lalu teman-teman dapat mengklik tambah data seperti yang tadi di icon warna biru tersebut. Kita akan menambahkan nama-nama itemnya. Nah setelah itu kita akan memasukkan contoh dari nama-nama item di atas ini, yang di sebelah kiri ini ke sebelah kanan ya teman-teman, dengan cara kita mengisi kolom nama, kode, dan satuannya. Jadi kita tulis nama, kodenya, lalu kita akan membuat satuannya pada data item tersebut. Dan jangan lupa untuk di F12 lalu ditutup. Berikut tampilan dari data-data item yang telah kita input tadi. Nah setelah itu kita akan menginput kode perkiraan ya teman-teman. Kita akan pilih pada menu utama yaitu System Up, lalu klik kode perkiraan. Nah ini adalah tampilan dari kode perkiraan bawaan dari GF akuntansi. Di sini semua ini adalah bawaan dari GF akuntansi. Kita bisa mengubah kode dari perkiraan tersebut. Caranya akan saya tunjukkan sebelah. Nah teman-teman, di sini kita dapat mengubah data dari kode perkiraan, dapat mengubah namanya, lalu dapat juga menggolongkan itu sesuai dengan header atau detail. Nah di sini contohnya itu ada cash. Kita akan tulis namanya di sini cash, lalu saldo awalnya kita akan buat di sini 25 juta, lalu akan disimpan. Setelah disimpan kita akan klik tutup, dan jangan lupa untuk F12. Selanjutnya kita akan membuat data pembelian, lalu kita akan kembali kepada satuan awal, yaitu kita akan mengklik pembelian. Setelah itu ini tampilan setelah kita mengklik icon pembelian, lalu kita klik icon warna biru tersebut yaitu tambah data. Lalu di situ kita akan mengisi vendor, nomor, tanggal, dan MU-nya yaitu pilih mata uangnya. Lalu setelah menekan tombol tambah, kita akan masuk ke dalam sini dan mencari barang yang ingin kita beli dengan mencari dari kodenya, lalu jumlah yang mau kita beli, dan harganya berapa, lalu akan ada totalannya berapa. Nah ini contoh dari inputan yang telah kita input tadi ya teman-teman. Nah sekarang kita akan memasukkan data penjualan. Lalu balik lagi ke menu awal, kita akan tekan icon penjualan. Setelah itu akan tampil dengan tampilan seperti ini, lalu klik tombol warna biru yaitu tambah data. Nah, di sini kita akan melakukan pengisian data yaitu untuk penjualan cash, maka akan kita klik tombol kredit, maka ia akan berubah menjadi cash. Lalu di situ ada nomor yang tidak perlu diisi, kita akan isi tanggal, lalu ada nomor PO-nya dan pilih mata uang fakturnya, lalu ada course dan sales, pilih salesnya. Lalu untuk mengisi barang apa saja yang dijual itu akan kita klik tombol tambah yang ada di bawah warna biru ini. Selanjutnya kita akan memasukkan data item penjualannya,
seperti yang contoh sebelah kiri itu, kita kemasukkan ke dalam sebelah kanan, yaitu dengan memasukkan nama barang dengan kode, bisa dicari dengan nama ataupun kode 2, lalu jumlah penjualannya ada berapa dan harga satuannya, lalu akan ditotalkan keseluruhannya penjualannya. Setelah kita menginput data penjualan tadi, kita akan melihat semua data penjualan yang telah kita input seperti ini ya teman-teman. Nah, apabila teman-teman sudah selesai memakai aplikasi tersebut, teman-teman dapat kembali lagi ke menu utama dari GF Akuntansi, lalu klik tombol berwarna merah yang paling bawah sebelah kanan. Setelah itu muncul seperti backup data atau tidak, lalu tekan yes. Jika tidak tekan yes, maka data kalian akan hilang, tapi kalau kalian tekan yes, data kalian akan ke backup di GF Akuntansi. Lalu otomatis GF Akuntansi akan terkeluar. Baik, sampai sini aja. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan jelaskan. Terlebih kurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.